adanya ujian hidup dan kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Dan kita pun harus yakin, seyakin-yakinnya Allah yang Maha Adil, Maha Bijaksana, dan memberikan pujian kepada hambanya sudah terukur dan diukur. Akrab di telinga kita firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban ujian melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tidak mungkin guru SD memberikan ujian pelajaran sekolah saat ujian tiba. Maka pelajaran anak SMP atau SMA, apalagi ujian yang diberikan pada anak SD, ujian yang diberikan pada perguruan tinggi, dan sebaliknya pun demikian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala saat memberikan ujian hidup dan kehidupan apapun bentuknya yang kita rasakan, yang kita alami kapanpun yang lalu, bahkan yang tadi malam dan saat ini pun sudah diukur kapasitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita diberikan ujian, pantang berkeluh kesah. Seolah-olah Pak Guru kok ujiannya seperti ini. Hanya saja bedanya sekolah dengan kehidupan adalah kalau sekolah belajar dulu baru diuji, sedangkan kehidupan ujian dulu baru kita belajar. Dan kita harus meyakini sesuai dengan tema khutbah Jumat kali ini adalah yakin bersama kesulitan terbentang jalan kemudahan. Dalam mukaddimah tadi surat Al-Insyirah, surat yang ke-94, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Menghilangkan, meringankan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Simbol yang memberatkan persoalan hidup kita apapun, terkait dengan keuangan kah, terkait dengan ujian hidup, masalah kesehatan, sakit yang belum kunjung tiba kesembuhan pulih seperti yang diharapkan, ujian terkait dengan keharmonisan dalam rumah tangganya, apapun bentuk ujiannya, yakin Allah akan melapangkan, yakin bahwasannya ketika ujian datang maka akan dilapangkan, akan diberikan sebuah jalan keluar yang memberatkan punggung, yang memberatkan beban dari ujian tersebut. Bukan hanya itu, wa rafa'na laka dzikrak, dan Allah akan angkat derajat, tinggikan untuk selalu terpaut hati kepadanya. Saat naik kelas, ujian lulus, ditinggikan, naik kita, dan yakin. Inilah tema kita hari ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak berfirman inna ba'da usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah, bersama. Inna ma'al usri yusra. Artinya ujian apapun, kesulitan apapun yang kita rasakan, sesulit apapun, ada kemudahannya sampai 2 kali. Ujian 1 jawabannya ada 2. Ujian 2 solusi penyelesaiannya ada 4.
Ujian kita 100, jawabannya ada 200. Jalan keluarnya 200. Ujian yang besar betul, 1.000.000 katakan, diandaikan. Allah bentangkan jalannya 2 juta. Karenanya pantang kita pesimis, apalagi berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Yakinlah dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'ila farauta fansab. Apabila selesai melakukan satu urusan, lakukan yang lainnya. Saya tidak ada kegiatan, bohong. Saya tidak ada aktivitas, salah. Jangan diartikan kegiatan yang menghasilkan uang saja. Saat kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, apapun, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, lakukan yang lain. Namun dari semuanya itu, mantapkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kembali tempat berharap. Untuk itu, agar dalam menjalani hidup dan kehidupan kita senantiasa optimis, yakin tidak ada yang tidak selesai, tidak ada yang tidak bisa. Katakan pada diri kita, Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa untuk Allah. Ya, Allah pencipta sebab akibat yang disebut dengan kausalitas. Allah prima kausa. Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan ana inda dhanni 'abdi, aku Allah tergantung prasangka hamba. Kalau kita mantap, inna wa'dallahi haqqan, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Stop berkeluh kesah, stop gundul. Ya Allah, kok gini-gini amat? Ya Allah, satu belum selesai, datang lagi persoalan. Belum datang juga solusinya, datang lagi. Rasanya nggak kuat, hati-hati. Seolah mengingkari firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama-ulama kita, bahkan Rasul pun dalam sebuah keterangan, perbanyak, yakinkan, ulang-ulang membaca surat Al-Insyirah ini agar hati terasa lapang dan tentunya dihayati maknanya, disadari, dan ujungnya adalah wa ila rabbika farghab. Hanya pada Tuhanmu lah kembali tempat berharap. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karenanya ada 3 hal penting terkait agar persoalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasalah berpikir positif. Hindari berpikir negatif. Keluh kesah, resah, gundah gulana, ngedumel, seolah tidak ridho atas takdirnya, itu adalah berpikir negatif. Senantiasa berpikir positif, jangan berputar-putar hanya kepada akalmu. Masuk ke gerbang hikmah. Ya Allah, alhamdulillah. Yakin hamba, sesulit apapun, terdapat hikmah yang teramat sangat untuk agar hamba mampu mengambil pesannya untuk lebih mendekat kepadamu. Selalu berpikir positif. Yakin ada jalan keluarnya. Yang kedua, senantiasalah dalam hidup ini belajar untuk selalu menerima, hindari penolakan. Ini yang disebut dengan ridho. Faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah ridho. Mustahil minta ridho Allah kalau nggak ridho kita. Pengennya diridhoi tapi
diberikan ujian ngedumel, kan enggak itu. Terima, hindari penolakan. Jangan salah, menerima bukan menyerah, pasrah bukan. Tidak ada ikhtiar, usaha dan doa, lapang hati menerima. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, ketahuilah saat Allah memberikan kelapangan itu anugerah, saat Allah memberikan kesempitan rahmat, saat sehat anugerah, sakit rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat, jaya anugerah, pahit rahmat. Tergantung. Banyak orang yang diberikan kelapangan anugerah bisa menjadi azab kalau kelapangannya digunakan bukan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sehat semakin jauh dari Allah, dia hilangkan anugerah Allah. Tapi betapa banyak orang yang sakit, dia hidup, dia lapar, dia usaha, dia berupaya untuk kesehatannya kembali, ikhtiar ke dokter dan lain sebagainya, sehingga di balik ujian sakitnya dia semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, habibakumullah. Kalau yang pertama, senantiasalah kita selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Yang kedua, terima, jangan menolak. Mau dinaikin kelas nolak, aneh. Terima, ambil kesannya. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Yang ketiga, hindari kekufuran, hiasi senantiasa dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa bersyukur, tiada jam tanpa bersyukur, tiada menit, detik pun hiasi dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ketika sudah wa ila rabbika farghab, akhirnya dengan syukur senantiasa selalu pada Allah, hati lapang. Dengan menerima ridho, hati lapang. Dengan berpikir positif, hasilnya pun positif. Allah akan lapangkan, sehingga bersama kesulitan ada kemudahan. Membersamailah diri kita senantiasa dengan selalu berpikir positif, menerima, jangan menolak, ridho atas segala ketentuan Allah, dan senantiasa pantang kufur, berkeluh kesah. Hindari, yang ada adalah syukur yang ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengannya insya Allah inilah bagian nilai-nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ini buah daripada ketakwaan. Otomatis orang yang selalu positif, orang yang senantiasa ridho, syukur, maka lapang hatinya, yang dengannya dia serahkan akhirnya semua. Wa ila rabbika farghab wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang sudah berserah diri kepada Allah, dicukupkan segala persoalannya, dimudahkan segala aneka kesulitan, jalan keluarnya. Allah berikan solusi yang terbaik dan terindah. Semoga senantiasa kita dapat amalkan, hafalkan, hayati, baca terus surat Al-Insyirah yang dengannya memotivasi kita, menginspirasi kita. Ini adalah firman Allah. Di balik hidup dan kehidupan yang sekarang kita rasakan, saya tidak perlu uraikan. Yakinlah, bersama kesulitan selalu ada jalan kemudahan. Dari siapa? Dari Allah yang maha kaya, dari Allah yang maha memberi, dari Allah yang maha rahman, dari Allah yang maha rahim, dari Allah yang maha bijaksana, dari Allah yang maha luas anugerahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.